Semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini, kita bersama-sama akan meneruskan pembahasan soal CPNS untuk materi seleksi kompetensi bidang atau SKB penyuluh pertanian bagian ke-13. Pernyataan berikut merupakan faktor pengikat upaya pertumbuhan kelompok, kecuali adanya A. Kepemimpinan kelompok, B. Kesamaan dalam kehidupan sosial, C. Saling percaya, mempercayai antara sesama anggota, D. Kesamaan kondisi sumber daya manusia dalam berusaha tani nelayan. Yang merupakan faktor pengikat ya, tapi kecuali. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kesamaan kondisi sumber daya manusia dalam usaha tani nelayan seharusnya bukan sumber daya manusia, tapi sumber daya alam. Kalau misalnya sumber daya manusia berbeda-beda, itu tidak ada hubungannya untuk menjadi faktor pengikat. Malah kalau sumber daya manusia berbeda kan berarti mempunyai pemikiran, keahlian, skill yang berbeda. Nah, itulah yang bisa saling tolong-menolong. Tapi kalau misalnya sumber daya manusianya sama, ya berarti ya seragam, bukan faktor pengikat. Karena tergantung kondisi alam. Kalau misalnya alam pedesaan, itu rata-rata usahanya adalah bertani atau bercocok tanam. Kalau dekat ke pantai, menjorok ke pinggir lautan, ya berarti usahanya nelayan. Sumber daya alam inilah yang menjadi faktor pengikat. Akan menjadi apa manusia di sana. Berikut adalah tugas tambahan PPL, penyuluh pertanian lapangan, dalam membantu PPS, penyuluh pertanian spesialis. Kecuali A. Mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan, B. Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan program penyuluhan, C. Meningkatkan swakarya dan kemandirian petani, D. Pembuatan demplot kaji widya dan penulisan ilmiah. Jadi tugas tambahan PPL ya, kecuali yang C. Meningkatkan swakarya dan kemandirian petani. Salah dikarenakan meningkatkan swakarya dan kemandirian bukan tugas PPL. Jawaban A, B, dan D itu benar, merupakan tugas PPL yang langsung memberikan pelayanan kepada petani. Tugas seorang generalis ketika bekerja sama dengan seorang spesialis adalah A. Mengintegrasikan berbagai pengetahuan khusus menjadi rekomendasi yang praktis. B. Menjadikan perencana program penyuluhan, menyadari masalah petani yang dapat dipecahkan oleh spesialisasi mereka. C. Menjadikan generalis sadar akan perkembangan bidang keahlian mereka melalui ceramah, penelitian, dan latihan yang sistematis. D. Menjalin hubungan yang baik dengan kelompok sasaran untuk menjamin bahwa informasi yang dibuat sesuai dengan keperluan audiens. Jawaban yang tepat adalah yang A. Tugas seorang generalis bekerjasama spesialis adalah mengintegrasikan berbagai pengetahuan khusus menjadi rekomendasi yang praktis. Sedangkan jawaban B dan C salah, karena termasuk tugas seorang spesialis dalam lembaga penyuluhan. Kalau jawaban D salah dikarenakan termasuk tugas seorang spesialis bidang informasi. Jadi yang benar adalah yang A. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan usaha perbaikan pembangunan pertanian. Berikut merupakan faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk menunjang sektor pertanian mandiri dan berdaulat. Kecuali A. Organisasi dan manajemen, B. Sumber daya alam,
C. Sarana dan prasarana pendukung. D. Komitmen pada pembangunan pertanian yang lebih baik. Jawaban yang tepat adalah yang B. Sumber daya alam. Merupakan faktor yang perlu diperbaiki untuk menunjang sektor pertanian, kecuali sumber daya alam. Kalau B, salah, karena seharusnya sumber daya manusia. Dan seharusnya yang diperbaiki itu sumber daya manusianya, bukan sumber daya alamnya lah. Jadi jawaban B itu salah, itulah yang masuk kecualinya ya. Berarti kita kecuali cari jawaban yang salah. Kalau jawaban A, C, dan D itu benar, karena merupakan faktor yang perlu diperbaiki untuk menunjang sektor pertanian mandiri dan berdaulat. Jadi kecualinya adalah sumber daya alam. Ini salah, kecualinya ini masuk kecuali karena seharusnya adalah sumber daya manusianya yang dimasukkan untuk perbaikan, untuk mandiri dan berdaulat. Menuangkan arah kebijakan penyuluhan pertanian merupakan tugas jabatan penyuluh yang bergolongan A1, B2, C3, D4. Jawaban yang tepat adalah D. Karena golongan 4 fungsi penyuluh untuk mengarahkan kebijakan penyuluh pertanian sebagai seorang pembina. Ini masuknya pembina gitulah ya, berarti udah agak sepuh dan biasanya berumur. Kalau misalnya golongan 1 dan 2 merupakan fungsi penyuluh berhubungan langsung dengan sasaran. Penyuluh pertanian pelaksana pemula dan penyuluh pertanian pelaksana. Itu golongan 1 dan 2. Ini istilahnya masih newbie lah, yang langsung terjun ke lapangan. Kalau golongan 3 merupakan fungsi penyuluh golongan ahli intelektual. Biasanya ahli pertama dan lain sebagainya ya, untuk kedudukan. Oke, saya ingatkan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk membantu keberlangsungan channel ini. Bagi kalian 70% orang yang belum subscribe tapi hanya nonton saja, diharapkan bisa klik tombol subscribe. Dan untuk kalian yang sudah subscribe dan setia menonton, terima kasih. Karena kalian, saya semangat untuk membuat soal-soal ini. Seiring perkembangan coronavirus, semoga kalian bisa sehat selalu di rumah. Bagi kalian yang bekerja menjadi petugas medis atau dan lain sebagainya, atau yang tetap terpaksa bekerja, semoga kalian tetap diberikan keselamatan. Dan juga bagi kalian yang work from home, semoga kalian bisa tetap produktif. Dan jika kalian memang tidak ada kerjaan, mungkin menonton channel ini bisa menambah pengetahuan kalian untuk persiapan menghadapi SKB, terutama di bidang penyuluh pertanian. Rencana usaha kelompok RUK adalah A. Pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usaha tani yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi. Berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. C. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. D. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, perkebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang. Anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Yang A ini merupakan pengertian dari RDK atau Rencana Definitif Kelompok. Yang C ini merupakan RUB, Rencana Usaha Bersama. D. Pengertian dari RDKK, Rencana
definitif kebutuhan kelompok tani. Jadi yang RUK adalah yang B. Bisa kalian pahami lagi, bisa kalian baca lagi ya, dan bisa kalian cari-cari lagi untuk detailnya. Untuk RDK, RUB, atau RDKK. Untuk koperasi unit desa, KUD menyalurkan sarana produksi pertanian, Saprotan, dari kredit usaha tani KUT maupun non-KUT ke petani melalui A. Tempat pelayanan koperasi TPK, B. Petugas penyuluh lapangan PPL, C. Kepala desa, D. Dinas Pertanian. Jawaban yang tepat adalah yang A. TPK. Petani menyusun RDK dan RDKK atas pengetahuan PPL dan kepala desa. Sapotan ini berasal dari Dinas Pertanian ya. Jadi jawaban yang tepat adalah ini, untuk KUD ini adalah TPK, tempat pelayanan koperasi. Rencana penyuluhan di tingkat pedesaan dilakukan dengan menggunakan PRA, Participatory Rural Appraisal. Partisipasi dalam hal ini mempunyai arti proses titik-titik. A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. B. Pembangunan pedesaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. C. Pembangunan pedesaan tidak dibatasi oleh temuan informasi, namun data dapat diperoleh dari proses informasi yang visual. D. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. Jawaban yang tepat adalah A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. Jadi yang A yang benar. Untuk rencana penyuluh di tingkat pedesaan dilakukan dengan PRA ya. B ini bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Kalau C ini merupakan pengertian dari appraisal. D ini masyarakat merupakan subjek pembangunan. Yang tepat ini sebagai subjek bukan objek. Ini merupakan informasi yang berasal appraisal. Appraisal ya, pembangunan pedesaan ini bukan tanggung jawab pemerintah. Lanjut. Penerapan PRA pada fase perencanaan diantaranya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik. B. Meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan. C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. D. Mengantisipasi konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Jadi penerapan PRA pada fase perencanaan artinya adalah yang C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. Kalau A dan B ini termasuk proses identifikasi. Kalau C ini merupakan fase pelaksana, yang perencanaan ini ada di yang C. Jadi A, B itu masih identifikasi, C merupakan perencanaannya, D ini fase pelaksanaan. Berikut merupakan pelaksanaan PRA di desa, kecuali A. Disusun 1 tahun sekali, B. Melibatkan kelompok tani, dusun, dan lembaga ekonomi, C. Dipandu dalam tim petani pemandu, D. Hanya mencakup sumber daya manusia. Jawaban yang tepat adalah yang D. Hanya mencakup sumber daya manusia. Ini pelaksanaan PRA ya, kecualinya yang D ya. Salah dikarenakan seharusnya PRA juga mencakup SDA dan SDM, bukan hanya manusia saja, tapi alam juga harus dicakup dalam plural repression appraisal tadi itulah ya. Oke, ini adalah soal yang terakhir pada video pembahasan kali ini. Terima kasih karena sudah setia untuk menonton YouTube channel ini. Jika kalian belum mengerti atau kurang paham, kalian bisa klik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Jika memang
kalian ingin lebih jelas lagi, mungkin kalian bisa memutar ulang kembali video ini agar lebih jelas, dan juga bisa mencari referensi-referensi lagi di internet, buku, ataupun soal-soal yang lainnya. Itu saja pembahasan hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.